audiovisual. Tonton yang Anda dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dan juga sahabat budaya melalui Pro 4. Malam hari ini kita bertemu dalam obrolan budaya dan kali ini langsung dari RRI Palu, Sulawesi Tengah. Dalam obrolan budaya pada malam hari ini saya Umi Kalsum Jawas sebagai presenter Anda. Dan untuk malam hari ini kita akan membahas topik tentang pelestarian bahasa Kaili melalui lagu. Ya, seperti yang sudah ada di belakang kami ya, pelestarian bahasa Kaili melalui lagu-lagu daerah. Dan untuk malam hari ini dalam topik yang dihadirkan oleh obrolan budaya, ada dua narasumber yang sudah siap untuk kita tanya-tanya beberapa hal tentang pelestarian bahasa Kaili melalui lagu. Dan yang pertama saya akan menyapa dulu, ada ini bisa dikatakan adalah orang yang bukan orang baru ya untuk RRI karena beliau juga pernah mengabdikan hidupnya di RRI ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aksan Ince Maka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Aksan ini adalah pencipta lagu dan juga pengamat bahasa Kaili. Seperti itu? Pemerhati bahasa Kaili, ya. Kemudian juga yang di sebelah sana, di sebelah Pak Aksan ya, itu ada Umaryadi Tangkilisan. Nah ini kalau dulunya sih saya lebih akrab menyapa beliau ini adalah Kak Adi ya, Kak Adi, karena zaman saya masih kecil ya, beliau ini sudah aktif sekali kalau dunia musik-musik itu, entah itu musik etnik ya, apalagi ada project kultur ya kalau nggak salah, ini adalah kelompok musik ya, kelompok musik dari Kota Palu. Dan juga beliau ini belum lama ini terpilih sebagai Ketua DPD Papri Sulawesi Tengah ya. Oke, selamat ya kan? Selamat ya. Selamat. Wah, ini tanggung jawabnya besar ini karena Papri itu sendiri adalah, ini mohon dikoreksi Kak Adi ya kalau misalnya salah, Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan juga Pemusik Republik Indonesia Sulawesi Tengah. Ya, betul. Betul ya. Oke, terima kasih untuk kehadiran dua narasumber kita. Dan pemirsa RRI Net, Anda bisa menyaksikan obrolan budaya ini melalui tayangan RRI Net, kemudian juga melalui UCTV di Nimedia Channel 20, atau kalau misalnya Anda pengguna smartphone belum lengkap, kalau misalnya fitur aplikasi handphone Anda belum mengunduh di Play Store, yaitu RRI Play Go, mau di Play Store ataupun juga App Store. Oke, kita langsung saja nih ya ngobrol-ngobrol dengan kedua narasumber kita. Mungkin sebelum kita bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan lagu ataupun juga bahasa ya, kita mau ini dulu. Ini kan ada wadahnya ya, pemirsa ya, ada wadah yang menaungi artis, kemudian juga penyanyi, pencipta lagu, pemusik ya, khususnya untuk yang ada di Sulawesi Tengah. Kalau boleh tahu ini ya, kita ke Kak Adi dulu. Ya. Kak Adi, ini Papri dalam konteks tugas dari Papri ini apa saja nih yang istilahnya yang mungkin kalau dari untuk Papri sendiri ini apa sih, kalau misalnya boleh diinformasikan dulu ke pemirsa kita ataupun juga masyarakat luas, karena mungkin ini kayaknya wadah baru nih Kak Adi ya, atau di sudah Sulawesi lama? Tengah baru. Oh, baru di Sulawesi Tengah. Tapi kalau untuk Indonesia sendiri ini sudah berapa lama nih Kak? Papri di pusat Jakarta itu berdiri tahun 1986. Wow, lama ya. Lama. Oke, Masuk kemudian Sulteng itu 2016 atau 17 ya? 2016 atau 2017? Kalau tidak salah ya. Oke. Ada kejadian bencana Pasigala lalu vakum. Kemudian di 2021 ada permintaan untuk diaktifkan kembali. Akhirnya kita ngumpul-ngumpul, nah, teman-teman mendorong saya pikir asal mau kerjasama saya urus. Dan ya hari ini kita masih konsolidasi, jadi
Karena targetnya sebenarnya kita membangun ekosistem. Itu yang selalu kita sedang omongkan, hampir setiap ketemu ngobrol itu. Jadi kalau di Jakarta ataupun daerah-daerah yang sudah lebih duluan memulai industri musiknya, mereka tinggal mengatur soal royalti, soal urusan-urusan sosial, soal bantuan-bantuan untuk menjaga kesejahteraan para musisi, dan sudah maju lah banyak sekali programnya. Tapi kalau di Sulteng sendiri, karena kelihatannya tidak cukup kalau hanya ada musisi, ada pencipta lagu atau ada penyanyi. Itu ada, tapi kita harus bangun ekosistemnya menjadi sebuah industri. Oke. Selama ini kan kita masih bergerak sendiri-sendiri. Paling kalau baku ketemu, baku ingat, ayo baku bantu. Nah, kalau di tempat lain itu sudah otomatis. Satu sudah mati, sistematis gitu yang ya? lain hidup. Jadi pasti tidak akan ada waktu untuk mereka menyerah karena selalu digiring dalam sebuah aktivitas yang menghidupkan. Karena dia harus saling menghidupkan. Pencipta lagu butuh penyanyi yang baik untuk menginterpretasi lagunya. Karyanya. Ada orang jago menyanyi tapi tidak bisa berkarya. Okay. Ada orang bisa berkarya, bisa bernyanyi tapi tidak bisa ngiring. Yeah. Kan itu harus jadi satu keterkaitan yang saling memberi makna yang lebih biar produktif kan. Terus ada manajerial. Selama ini kan kita masih bekerja sendiri-sendiri. Kita yang main, kita yang urus, kita yang janjian, kita yang negosiasi, kita yang cari event, kita yang kecil hati, kita yang besar hati. Jadi mestinya sudah mulai melibatkan itu, profesi-profesi di balik itu, saling melengkapi. Oke, baik. Banyak sekali sebenarnya yang mau Banyak ya? Saya hanya menyebutkan baru 3 unsur tadi, itu ada belasan itu. Oke. Baik, Kak Adi, ini tentang pelestarian bahasa Kaili, ini lewat lagu. Kalau menurut Kak Adi sendiri, seberapa istilahnya efektif gitu ya? Kan kalau dilihat-lihat dari perkembangannya ini ya Kak Adi ya, Pak Inca ya, bahwa bahasa Kaili ini kalau untuk generasi-generasi sekarang ya, generasi-generasi muda khususnya yang ada di Sulawesi Tengah ya, ini nampaknya sudah mulai mengalami penurunan ini ya. Nah kemudian kalau pendapat Kak Adi nih ya, terkait dengan bahasa Kaili yang digambarkan atau dituangkan lewat lagu ini. Ya karena lagu sendiri kan sebuah momentum yang dia kayak monumen yang akan ada, tidak terhapus selama dia diputar atau dinyanyikan. Itu sangat efektif. Berdasarkan pengalaman, waktu masih kecil kan kita mendengar lagunya Om Hasan Baswan misalnya. Palung Ataku paling sederhana kan, Tananggu Kaili. Berbahasa ini kan menyangkut kemampuan otak. Otak kiri kalau tidak salah. Tidak semua orang mampu mengingat ataupun melafalkan. Lagu salah satu alat untuk mudah menanamkan itu dalam kesadaran. Dan juga bisa menjadi alat komunikasi sebenarnya, penyampai pesan ya. Sangat karena saya mengalami itu. Walaupun saya bukan orang yang baik dalam berbahasa, tapi banyak model-model itu masuk lewat lagu. Gitu. Kita jadi hafal beberapa kata yang apalagi kalau di kota kita sendiri kan tidak semua orang berbahasa Kaili dalam kesehariannya. Harus lagu. Melihat selain bahasa kan kita lihat ada isu-isu yang baik atau yang buruk atau yang norak atau propaganda apapun, itu lagu dipakai. Berperang juga lagu, menyebarkan pesan, semangat. Oke, itu juga lewat lagu. Jadi memang sangat penting ini dilestarikan, apalagi khususnya untuk lagu-lagu Kaili. Baik. Itu pendapat dari Kak Adi ya. Kemudian ini saya mau bergeser dulu nih ke Pak Aksan. Nah Pak Aksan ini adalah pencipta lagu dan juga pemerhati bahasa Kaili. Nah orang yang paling paham benar ini ya tentang musik, kemudian juga bagaimana perkembangan bahasa Kaili, bahasa yang memang ini tutur dari masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah ya. Kalau Pak Aksan sendiri ini melihat soal sampai sejauh ini masih terus mengalami prosesnya ya, seperti apa ini perkembangan bahasa Kaili hingga saat ini? Oke, terima kasih. Saya sebenarnya sangat prihatin. Ya, prihatin melihat bagaimana situasi masyarakat kita. Khususnya masyarakat asli Kaili sendiri ya. Terutama generasi mudanya
yang ya dikatakan sebagai generasi milenial. Milenial. Itu ada semacam anggapan atau persepsi tertanam kepada mereka-mereka ini Ya. bahwa dengan menggunakan bahasa Kaili itu kita merasa tertinggal, merasa terasing, sehingga ada perasaan minder atau malu jika berbahasa Kaili, terutama dari generasi mudanya ya. Tapi kalau rata-rata kalau orang-orang dewasa atau orang-orang tua itu ya mereka masih aktif melakukan bahasa Kaili. Ya. Tapi yang saya sayangkan juga ini perkembangan dalam bahasa Kaili ini. Ada keluarga, bapaknya Kaili asli, mamanya Kaili asli. Anaknya tidak tahu bahasa Kaili karena komunikasi yang dibangun di rumah mungkin kurang ya. bahasa. Ya memang kita bagus juga bahasa Indonesia, tapi Ya. paling bagus kalau mereka mengerti bahasa Kaili. Artinya Walaupun bahasa ibu mereka itu, tidak ya. aktif, maksudnya memahami. Ya, Kadang-kadang mereka dijadikan bahasa rahasia. Jadi ada Ya, kalanya bahasa hal-hal yang dirahasiakan kepada mereka. Kepada anak-anak ya. Ya, orang tuanya berbahasa Kaili supaya anaknya Anak-anak tidak paham. tidak paham. Oh, Nah, oke. Itu yang saya sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Dan hal ini pasti akan mengantarkan pada bahasa Kaili ini sebagai bahasa yang punah. Oh, Ah, oke. Jadi ini mendorong saya keprihatinan saya dengan bahasa saya sendiri, bahasa Kaili. Baik bahasa karena Kaili ini banyak kan, Ya. bahasa ya kira-kira sekitar 11 Ya. subetnisnya yang Ya. ada di tanah Kaili ini. Ya. Itu tidak punya aksara. Hmm. Karena beberapa ahli Ya. bahasa sudah mengingatkan bahasa-bahasa yang tanpa aksara itu terancam punah untuk ke depan. Jadi tinggal sejarah nanti. Oh dulu pernah ada bahasa Kaili, Ya. dulu pernah begini-begini. Jadi generasi kita ke depan tidak tahu lagi. Makanya sekarang ini saya telah berhasil menyusun satu buku yang dipelajari dalam muatan lokal itu, yang di-SK-kan oleh gubernur, yang judulnya Pompe Guru, mulai judul jilid 1 sampai jilid 9. Jadi sampai kelas 9, dari kelas 1 SD sampai kelas 1 kelas 9. Oke. Ya, di samping itu juga dilengkapi dengan kamus bahasa Kaili walaupun belum sempurna. Ya. Nah, Oke. itu. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak Aksan ya, sejak kapan tertarik dalam hal musik? Musik. Khusus untuk musik ini sebenarnya ini ya mungkin karena Apakah sama dengan cerita Kak Adi tadi dari kecil ini dari sudah kecil mulai? memang sudah memulai itu kiprah musik ini tertanam secara alami. Secara alami. Karena mungkin dari darah orang tua pemusik. Iya. Ya karena ketika kita masih kecil, Ya. orang tua kami sering mengajak kami untuk musik bersama. Karena waktu itu kan belum ada televisi, Ya. ada cuma ya itu pun radio terbatas. Ya. Jadi kadang-kadang ayah saya ini Ya. kan orang pemusik juga. Jadi dia suruh kita memegang gitar, memegang harmonium, meringan, ketipung, apa segala macam namanya gambus. Sehingga pada waktu itu kami masih SD punya grup Jepang. Ya, almarhum kakak saya Dahlan Incemaka itu ketika itu sudah pintar main gambus, masih usia SD. Pintar main viol, sehingga kadang-kadang kalau di pesta itu kalau kita tampil kan banyak grup Jepang. Ya. Karena kita grup anak-anak, ya fansnya lebih banyak lagi karena pemain musiknya, pemain Jepangnya, kita masih anak-anak, masih SD. Anak-anak ya. Ya, Oke. itulah. Jadi awal cerita ketertarikan dari musik ini pertama ya memang karena darah seni itu diturunkan dari orang tua. Ya, kedua orang tua. Kemudian juga ditambah dengan lingkungan yang mendukung dan juga kemudian didorong oleh rasa keprihatinan saya dengan bahasa Kaili ini. Sehingga saya banyak-banyak membuat lagu Kaili itu demi untuk melestarikan. Malah sekarang ini saya garap lagu Kaili anak-anak. Kaili anak-anak karena jarang Kaili anak-anak hampir. Jadi saya harapkan supaya anak-anak itu minimal mampu mengucapkan. Jangan asing bagi di telinga mereka bahasa Kaili itu. Oke, baik. Pak Aksan, kemudian juga nanti
pasti ada selain itu proyek-proyek yang dilakukan ke depannya ya, mulai dari buku yang masuk dalam muatan lokal ya dari kelas 1 sampai dengan kelas 9. Kemudian juga nanti ke depannya ini ada proyek untuk membuat lagu-lagu daerah Kaili khusus untuk anak-anak ya. Ya, yang saya sudah koordinasikan dengan Dinas Pendidikan Kota Palu. Ya. Jadi insya Allah dalam waktu tahun 2002 Mei momentum Ya. Hari 2 Mei Hari Hari Pendidikan Pendidikan. Nasional itu akan dilombakan. Jadi saat ini mereka sedang sosialisasikan di sekolah-sekolah. Oke. Itu ada saya buat kategori lagu mulai dari PAUD, TK, SD, SMP. SD SMP, oke. Karena ini adalah bagian juga dari upaya pelestarian bahasa Kaili. Jadi karya-karya nanti yang dibawakan itu adalah pure dari karya Pak Aksan atau ada kolaborasi dari pemusik atau pencipta lagu itu dari. tidak bisa dilepaskan itu. Oke. Karena kita bekerja ini tidak mungkin kerja sendiri seperti yang dikatakan tadi. Iya. Kita harus kolaborasi dan kerjasama saling melengkapi. Benar Ya. ya. Oke, baik. Pemirsa RRI Net ya. Ini kalau bicara soal lagu ini kan penyampai pesan ya. Orang mau menyampaikan apa ketika misalnya tidak bisa disampaikan dengan kata, biasanya itu dengan lagu ini semuanya lebih mudah gitu ya. Dan kalau dengan lagu itu sepertinya lebih berasa langsung menyentuh gitu ya. Kalau istilah anak-anak sekarang itu kena mental. Ya, kena mental ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi pemirsa RRI Net dan juga Pak Aksan, Kak Adi ya dalam obrolan budaya kita setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan budaya Pro 4 RRI Palu. Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Pengertian nasionalisme banyak dibuat oleh para ahli di dunia. Tujuannya adalah agar lebih memahami apa arti nasionalisme. Inilah beberapa pengertian nasionalisme menurut para ahli. Menurut Otto Bauer, pengertian nasionalisme adalah suatu persatuan perangkai atau karakter yang timbul karena perasaan senasib. Menurut Ernest Renan, pengertian nasionalisme adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara. Menurut Hans Kohn, nasionalisme adalah formalisasi atau bentuk dan rasionalisasi dari kesadaran nasional, berbangsa, dan bernegara sendiri oleh sebagian besar masyarakat. Menurut L. Stoddard, nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, di mana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa. Menurut Smith, definisi nasionalisme adalah suatu gerakan ideologis yang digunakan untuk memelihara otonomi, kohesi, dan individualita. Gerakan ini dilakukan oleh suatu kelompok sosial tertentu yang diakui oleh beberapa anggotanya guna membentuk atau menentukan satu bangsa atau yang berupa potensi saja. Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI, kita kembali lagi di obrolan budaya dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan masih bersama dengan Kak Adi selaku Ketua DPD Papri Sulawesi Tengah, kemudian juga Pak Aksan Injemaka selaku pencipta lagu dan juga pemerhati bahasa Kaili. Nah, kita ke Kak Adi dulu nih. Kak Adi, ini di pengurusan Papri sendiri ya, ini dalam pengurusannya siapa saja nih yang terlibat? Adakah hanya memang orang-orang yang paham musik, misalnya penyanyi, pencipta lagu, atau adakah orang media yang di dalamnya atau seperti apa kalau nih? Kalau di ADRT-nya itu dia memang menyangkut
para pemusik aktif, Oke, player. oke. Terus di situ di poin-poin keberapa itu ada orang-orang yang akhirnya lebih umum, orang yang tertarik dan berminat untuk ada dalam lingkungan itu. Berarti kayak Umi ini bisa ya? Bisa, akhirnya Oke. karena Daftarnya pakai jalur dalam. ya, karena dia di sejarahnya dia kan 3 kali ada perubahan. Tadinya cuma penulis lagu, pencipta lagu. Musik lama-lama dia mencakup semua pelaku musik, baik dia jasa entertain yang ada di tidak melulu pencipta lagu. Nah, di Sulteng sendiri karena kebutuhan kita soal ekosistem, akhirnya di dalam itu kita berusaha mengumpulkan teman-teman yang kita anggap wah ini orang-orang yang sering nonton, sering hadir, punya kecenderungan yang sama. Jadi ada teman-teman mahasiswa ekonomi misalnya kami ajak untuk masuk ke manajerial. Ada politisi karena kami berpikir ini dia harus menjadi regulasi. Wacana ke sana sudah sering kita lakukan beberapa kali, pernah reses dan salah seorang politisi di DPR Pak Yadi Basma. Hasilnya itu ya, kenapa akhirnya politisi kita langsung dapat hasilnya. Regulasi adalah semacam pokok pikiran yang menjadi sebuah titipan untuk mendata karya-karya cipta sejumlah 500 buah. Jadi kalau 400.000 yang tadi kita dapat 200 lewat Papri, akhirnya bekerja sama dengan Kemenkumham dan Dinas Pariwisata dia dapat 100 juta semuanya. Jadi ada teman-teman media, ada penyiar, politisi, ada birokrasi, ada pengusaha kafe, ada IO gitu. Karena yang tadi harus saling menghidupi kan. Kalau torang dan torang atau hanya para musik toh, kita yang puas, kita yang kecil hati, kita berhenti saja, tidak ada yang ajak. Tapi kalau ada teman-teman lain, kayak ini acara seperti ini kan akhirnya membuat kita terpicu untuk belajar, menyiapkan diri, ini akan menghidupkan. Mungkin besok-besok pemusik juga sering diajak kan supaya mereka tahu bahwa mereka juga bisa. Benar. Dan mungkin karena Kak Adi ini kan baru saja ya terpilih ya. Kalau nggak salah bulan September apa bulan apa itu Kak terpilihnya? Bulan Maret kayaknya. Maret ya, tahun 2023 ini ya. Tapi dilantik Juli. Kalau tidak salah ya. Oh, ini bahaya kalau baku ingat-ingat. Nanti mungkin bukan hanya sebatas di obrolan budaya ini, tapi nanti mungkin bisa memanfaatkan RRI sebagai media untuk memperkenalkan Papri ini lagi lebih meluas. Jadi kan banyak kan musisi-musisi ataupun para orang-orang seni yang ada di Sulawesi Tengah ini yang juga mungkin butuh adanya wadah yang bisa melindungi hak-hak mereka ya, atau apapun yang mereka sudah lakukan atau mereka buat gitu ya. Seperti itu Pak Aksan ya. Karena kan mungkin ada karya dari para musisi kita ini kok tiba-tiba muncul atau tiba-tiba seperti curhatan kita sebelum on air tadi ya. Kok lagunya bisa dikaraokekan tapi tidak pamit-pamit dulu. Nah, seperti itu. Nah, tapi saja tidak pernah. Ya. Kalau dari Pak Pri sendiri yang terakhir dibuat bulan ini apa nih? Sejak bulan Oktober kita mencanangkan ada 17 kegiatan. 17 kegiatan itu 17 yang kegiatan sudah yang terlaksana masuk berapa? dalam 5 program. Yang terlaksana ini baru 2. Tapi ada 2 event, tapi ada 3 item. Kemarin kita sosialisasi hak cipta dengan Kemenkumham. Kemudian ngobrol soal audio. Nah, itu juga. Kenapa perlu ada pelatihan dan ngobrol semacam workshop seperti itu? Karena di balik kerja-kerja para pemusik yang sering dilihat di atas panggung, ada kerja orang-orang audio di baliknya. FOH yang sedang di mixer depan, orang yang merekam lagu itu kadang tidak pernah muncul dan jarang. Kayaknya itu bagian dari Kak Adi beberapa belas tahun yang lalu ya. Ya, kalau kita kan player ya. Lebih banyak. Semua orang ingin manggung, siapa yang urus di belakang? Benar. Makanya ada pelatihan-pelatihan seperti itu. Kedepan ini ada soal manajer artis, soal industri musik, soal jurnalisme, soal bagaimana kita butuh teman-teman jurnalis untuk mengkritik dan mentende. Artinya tendenya jangan dikasih hilangkan, biar saja, tapi kritiknya dikasih naik. Karena kayaknya kalau tidak ditende ini, aduh bahaya nih budaya tende ini. Ini memuluskan segalanya ini sebenarnya kalau urusan tende patende ini kayaknya Kota Palu yang paling juara ini ya.
manusiawi kan. Hiburan juga kan. Setiap insan seperti manusia ini Ya. butuh apresiasi dari orang lain. Ya tanpa itu juga kita tidak memberikan motivasi apa-apa. Iya. Kalau selalu cuma disudutkan, Iya. wah itu susah juga. Oke, bicara soal tende ini dari Kak Adi saya mau ke Pak Aksan dulu nih. Ini kan Kobiu kan ahli istilahnya pemerhati bahasa. Bahasa tende. Tende ini awalnya mulai dari mana ini? Pak tende ini tende. Ya. Ini paten ini sebenarnya bahasa yang timbul dari rakyat kecil atau masyarakat kecil. Digunakan dalam Ya, dalam pergaulan atau dalam pergaulan. dalam Bahasa pergaulan. prokem lah. Oh, bahasa prokem. Bahasa Oh, prokem, Nariawai bahasa tende. prokem di Ini sebenarnya bahasa Palu yang tiap hari ini bahasa prokem. Oh. Ya, makanya saya Seperti selain tende. sehingga terinspirasi saya untuk membuat lagu Palu bukan bahasa Kaili, bahasa Palu. Bahasa Palu. Ya, misalnya ada khasnya komiu. Oh, iya. Itu menunjukkan baik jamak maupun tunggal. Kalau anda semua ini bisa saya sebut komiu. Atau sapaan yang paling relevan baik semua tingkatan umur. Oh, oke. Ya, misalnya Komiu paling akrab. pura. Paling akrab. Makanya ada beberapa lagu saya buat yang bahasa Palu. Hamale komiu jangan bapandang enteng. Oke. Atau Digabungkan misalnya soal-soal orang yang diberikan amanah tuh. Ya. Baku kasih ingat kita semua bagi komiu yang ditadulakokan. Nah itu tuh pemimpin. Nah, itu maksudnya supaya bahasa prokem atau bahasa hari-hari di Palu ini bisa dipahami juga oleh masyarakat lain seperti bahasa Manado. Ada khasnya bahasa Manado kan. Jadi kita tidak punya lagu bagaimana Manado itu kan Ngana ngoni gitu ya. Ngana ngoni. Kita ada sini itu komiu. Hanya kita bahasa Batak kan. Bahasa Batak itu ada kan sampai Indonesia tanah air beta kan padahal bisa sebenarnya Indonesia tanah airku atau tanah air kita. Luar biasa mereka punya cara untuk mensosialisasikan mereka punya lagu itu sampai membumi di bumi Indonesia. Coba kenapa lagu Kaili tidak bisa kita khasnya Palu tidak pernah kita bisa angkat. Ke daerah lain saya tidak pernah saya dengar ada orang berbicara masalah daerah Palu dan walaupun dia orang Palu terbawa oleh arus. Bahkan kita di sini ditekan oleh masyarakat non Kaili misalnya kita terbawa misalnya ya kita hargai semua bahasa di daerah ini. Kita menggunakan bahasa mereka padahal di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi misalnya kita dengan penjual es misalnya ditanya saku ya mas. Cuma kita bilang piro mas, kenapa kita bahasa mereka? Kita di tanah Kaili. Oke. Jadi itu semua yang saya kritisi sebenarnya. Saya sangat prihatin kenapa kita punya daerah tidak bisa kalau saya datang di Jawa, datang di Makassar atau di Tanah Bugis, mereka bahasa saya di pasar situ saya orang ajak dengan bahasa Jawa, orang ajak dengan bahasa Bugis. Kenapa di sini biar penjual orang Kaili kok pakai bahasa Kaili dengan saya, bahasa Indonesia juga dengan saya. Tidak apa-apa, syukur saya mereka bisa mengetahui bahasa Indonesia. Kecuali kalau misalnya kita ketemu dengan penjual yang ina-ina, mungkin kita pasti menggunakan bahasa Palu. Sampai nama-nama ikan sekarang ini seperti nama-nama sayur-sayur mawar, tidak ada dikenal itu macam ikan tompi toh, ikan lajang. Itu ikan cakalang. Itu tompi sebenarnya bahasa Kaili. Begitu juga lajang itu laya. Kenapa tidak pernah kita gunakan ini penjual ini ikan tompi. Tidak ada ikan lajang. Saya jadi sampai di situ saya rasa keprihatinan saya. Banyak sekali ya hal-hal yang membuat kita prihatin sebenarnya. Bagaimana bisa bertahan gitu ya, berkembang bahasa Kaili kita kalau kitanya sendiri ternyata ada keengganan gitu ya untuk menggunakan bahasa Kaili dalam keseharian kita. Baik, masih prihatin ya dan sangat-sangat prihatin kalau hal ini kita tidak perjuangkan bersama-sama. Oke,
terkait dengan hak kekayaan intelektual ini ya. Ini ranah yang juga mungkin bagian dari tugas dari Papri ya. Untuk salah satunya. Ini kalau misalnya karya-karya dari Pak Aksan sendiri ini sudah terdaftarkah di HAKI? Ya, sebaiknya data, istilahnya di data. Oh, di data. Bukan daftar. Oh, bukan. Sudah didatakah di HAKI? Ya terus terang memang sampai saat ini saya punya lagu mungkin yang sudah diproduksi sekitar 40-an itu belum pernah ya. Banyak ya. Nanti setelah ini kita ya ada obrolan warkop kayaknya. Iya benar. Karena di program itu dari 500 karya yang akan data itu kita prioritaskan ke Bapasan Basuan itu ada 80-an atau 90-an itu kita mau daftar semua. Kalau 40 berarti ini juga hak. Jadi yang diprioritaskan memang para kita punya orang tua atau para senior nanti kemudian mengikut karya kami yang band-band itu. Jadi kayak Parigi, Poso, Sigi itu sementara kami data. Mungkin akan ada 250-an karya diprioritaskan buat yang lebih duluan berkarya. Kayak Aksan, Pasan Basuan. Di Parigi ada nama di Tinus Pak Ngkai di Tentena. Ada banyak. Kalau berarti ini nantinya ke depannya ya Pak Aksan ya mungkin bisa melakukan komunikasi nih dengan Papri ya karena ini sekali lagi mendata karya-karya dari Pak Aksan Incemaka 40 karya yang sudah dihasilkan. Ini sudah diproduksi ya, sudah direkam. Ini semuanya sudah diproduksi. Kalau masih ingat kan 40 itu atau ada beberapa yang sangat-sangat populer gitu di tanah Kaili ini. Kalau tidak salah itu yang paling sering saya dengar itu ya. Palu Maliun Tinuvu. Nah, Palu Maliun Tinuvu itu salah satunya. Ini dari 40 karya. Masih ingatkah semuanya? Apa yang sudah dipasarkan? Untuk mengingat itu saya kira belum tidak semua yang Tapi punya datanya ya? Punya data. Punya data. Karena itu yang diperlukan ya Kak Adi ya. Tuh, jangan nanti mengklaim ini lagu saya nih tapi buktinya mana gitu ya. Nah, tapi itu semuanya ada ya Pak Aksan ya. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Baik, 40 karya dari seorang Pak Aksan Incemaka dan kalau untuk mungkin belum terdata ya secara memiliki kekuatan hukumnya ya. Tapi mudah-mudahan nah inilah mulai dari obrolan ini disambut baik oleh Papri yang akan memberikan jalan, memberikan ruang. Nah, pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI kita akan membahas lagi tentang pelestarian bahasa Kaili lewat lagu ini dalam obrolan budaya kita malam hari ini. Namun kami punya sesuatu yang istimewa untuk Anda berikut ini. Himbi kata dulakon
Manjaliku katubunto dea palu maliun tinubu. Sampai no bijano makumpul kamai manjayo di Palu Ritalinti kareme nitiku bulu sagu lili karona rita tangangata natolele mosanganu Palu nipo imbi kata dulakona Manjaliku katubunto dea halu maliun tinubu. Baik pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI, salah satu lagu yang kita nikmati yang ini mungkin ini sebenarnya nada ataupun liriknya ini cukup kental dan sangat-sangat familiar di masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu. Palu Maliun Tinubu. Nah, tahukah Anda bahwa itu adalah salah satu karya emas dari seorang Bapak Aksan Incemaka. Nah, ya kan Pak Aksan ya. Ini kalau boleh tahu lagu ini diciptakan tahun berapa nih Pak? Kalau Komyu masih ingat ini. Untuk mengingat tahunnya ini saya sudah lupa ya. Ya, okay. Hanya saat itu saya ingat momennya. Momennya. Momen ketika saya menjadi reporter RRI. Iya. Bertugas untuk siaran langsung. Oke. MTQ Nasional yang waktu ketika itu dibuka oleh Presiden Gus Dur. Ya. Oke, tahun sudah bisa menebak ya tahun berapa itu ya? Tahun berapa itu? Ya. Jadi ketika itu saya melihat dari bukit di lokasi MTQ itu waktu saya bertugas menjadi reporter RRI, saya lihat Kota Palu indah sekali. Bahkan teman-teman dari RRI Jakarta itu banyak yang mengomentari Palu ini sama dengan Hong Kong. Hongkongnya Hongkongnya Indonesia. Ya. Oke. Jadi saya tertantang saya. Terus saya terinspirasi untuk membuat lagu Palu Maliun Tinubu dengan yang ada di refnya. Kamai Maliun, Kamai Manjayo di Palu. Artinya saya mengajak kepada Manjayo. Mari kita datang. Mari kita datang ke Palu untuk berekreasi di sini. Banyak ini tempat-tempat objek wisata yang menarik. Ya. Oke. Jadi ketika itu terbentuk itu inspirasi saya untuk membuat Palu Maliun Tinubu. Adapun sebenarnya istilah Maliun Tinubu ini memiliki makna yang sangat luas. Nah, ya, makna yang sangat luas seperti apa nih Pak Aksan? Semua mengandung makna filosofis. Oke. Dia untuk prospek ke depan itu bagaimana yang terbaik. Jadi keselamatan dari kesatuannya, dari keamanannya, ketertibannya, kemaslahatannya, itulah
semacam semua dalam, ya. Doa atau harapan, Ya, gitu ya. harapan. Ya. Oke. Jadi mungkin sedikit cerita gitu ya tentang kisah dari lagu itu, inspirasinya dari mana kita sudah tahu, kan masih bertanya-tanya. Dan Pak Aksan, ini tabe-tabe nih Le, lagu ini sangat-sangat menjadi ikonik ya ketika hari Sabtu jam 7 pagi Anda mendengarkan lagu ini diputar di Pro 1, menandakan bahwa salah satu program di RRI itu adalah Sabtu Ceria akan hadir gitu. Dan yang mengasuh acaranya adalah Ina Ningsi. Nah, terima kasih Pak Aksan, itu sangat luar biasa itu. Lagu ini anak-anak kecil sekarang juga sudah hafal ya. Mungkin karena sering-seringnya diputar di RRI. Nah, karena itu juga bagian dari salah satu mengapresiasi karya dari musisi yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, ini kita bergeser lagi nih ke Papri nih ya, ke Kak Adi. Kan tadi kita sudah bicara soal hak kekayaan intelektual gitu ya. Nah, untuk misalnya semacam pengurusannya gitu ya. Apa syarat yang harus dipenuhi? Kan kalau Pak Aksan sendiri ini banyak dari beberapa karyanya yang belum didata gitu ya, belum didata. Nah, ini adakah syarat khusus kalau misalnya lewat Kemenkumham itu kan ada syaratnya sendiri. Kalau ke Papri sendiri gimana itu? Oh ya, jadi ada yang namanya operator kekayaan intelektual. Oke. Saat ini Papri akan diajak menjadi seperti itu, cuman karena kita juga masih dalam tahap belajar soal formnya. Ya. Ada kami mendapat bocoran soal proses dan prosedurnya. Ya, itu apa saja tuh? Pertama harus buat akun dulu. Oke. Pribadi register, ada alamatnya. Di Hak Cipta, djp.go.id.go. Terus login, kemudian ya standar lah, ada fotokopi KTP. Iya, ya. oke. Ada bukti penciptaan. Kalau dia didaftarkan misalnya Oki yang daftarkan, ada surat pernyataan untuk didaftarkan. Jadi nanti formnya itu bisa diminta. Nanti tugas kita dalam waktu dekat ini membuatkan link digitalnya, kemudian akan kita share ke komunitas-komunitas maupun ke individu-individu. Sampai hari ini pendaftaran masih simulasi, karena memang urutan itu harus langsung dengan uang yang dibebankan. Kali ini kan programnya dibebankan ke uang yang dititip. Iya. Berarti pas semua terkumpul, uangnya ada langsung submit. Oke, submit ya. Sekarang sebelum uangnya terkumpul, karena ada memang jatah 500 karya, senilai 100 juta yang per karya 200.000 kalau lewat lembaga. Itu kita sementara mau mengumpulkan dulu. Makanya ini terima kasih kita diundang sini, saya jadi ketemu Pak Aksan, kayaknya ini bagian dari tanggung jawab kerja kita memprioritaskan yang karya-karya yang lama gitu. Nanti setelah ini saya akan bagi. Berarti kalau ininya Kak Adi karya dari Pak Aksan masuk ya? Harus masuk, karena kita sudah komitmen didahului karya-karya yang lama, khususnya para orang tua kita sendiri. Oke. Selain memang seperti karya-karya yang sebelumnya sudah kita tahu bahwa seperti senior dari musisi di Tanah Kali Pak Hasan Baswan seperti itu ya. Bahkan beliau itu belum sampai 10% karyanya terdaftar. Karena memang karena ada syarat uang juga kan, kadang-kadang kita anggap wah tidak penting, nantilah kapan-kapan. Karena makin kemarin makin banyak konflik soal penggunaan karya cipta. Kita lihat di YouTube, pernah juga di salah satu stasiun di kota kita, terus ada individu-individu, kan biasanya mereka tidak niat melanggar sih, cuman karena pemahaman ini kan, bahkan saya juga tanpa sadar sering lakukan lagu orang, jadi ini bagian dari kita punya model pengingat bersama gitu, pelan-pelan kita pelajari, baku ingat, ada hak moral dan hak ekonomis itu harus dipamit, minimal pamit, Om Aksan, itu lagu boleh saya mau bawa di event ini nih gitu. Nah, biasanya kalau saya dapat honor dari situ, membawakan lagunya Bapak, pihak panitia yang akan mengatur hak ekonominya. Kalau belum didaftar di yang namanya lembaga kolektif LMKN atau WAMI, Wahana Artis, semacam itu. Jadi memang ada lagu-lagu yang setelah dia daftar legal ke Dirjen Kekayaan Intelektual juga didaftar kembali ke lembaga yang lain, itu urusannya langsung otomatis kolek. Gitu. Kalau lewat kita, yang penting hukumnya dulu, statusnya, supaya ketika ada orang yang menyertakan
nama judul lagu yang mirip, kita tidak jadi baku bicara di belakang. Kadang-kadang yang ngerinya itu komplain di belakang, jadi sebuah cerita fitnah kan. Oh itu saya ini. Ya. Oh iya, akhirnya sudah. Oh. Itu lebih bahaya sebenarnya daripada kita bersidang di dalam pengadilan, karena dia jadi fitnah. Ya. Itu Bapak bukan main ngaku-ngaku, padahal itu yang garap ini loh ini. Iya. Nah, kalau ada suratnya enak. Insya Allah Pak Aksan lengkap ya berkas-berkasnya seperti itu ya, dari mulai istilahnya oret-oretnya Bukti gitu cipta. ya, kemudian bukti ciptanya itu ada ya, semuanya Iya, ada iya, ya, Insya Allah ada ya. Oke, baik, ini dari Pak Pri, dari Kak Adi, kita mau ke Pak Aksan lagi nih untuk proyek ke depan ini. Ya. Yang mungkin akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini Kak, atau mungkin tahun depan ini Pak Aksan, kira-kira mau apa ya? Ya, untuk sekarang ini, untuk ke depan ini saya tertantang saya dengan situasi kondisi yang ada saat ini di lingkungan anak-anak sekolah, ya usia-usia sampai SMP. Ya. Itu yang seperti dari awal saya katakan itu sangat prihatin. Ya. Merasa malu kalau menggunakan bahasa kayak ini, sehingga tidak tahu sama sekali. Ya. Orang tuanya tidak mau mengajarkan lagi anak. Karena orang tuanya pakai bahasa-bahasa sandi. Ya. Jadi ini untuk ke depan ini saya sekarang ini sedang menggarap lagu khusus untuk anak-anak yang isinya tentunya sesuai dengan dunia anak-anak ya. Ada yang bersifat edukatif, bagaimana juga indahnya kita punya daerah ini, bagaimana pengabdian terhadap orang tua, bagaimana kita bersikap di sekolah, ya itu mungkin tema-tema dari syair lagunya saya sesuaikan dengan anak-anak. Dan kami telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Palu, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Palu, dan ke depan lagu ini tahun 2023 bertepatan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional, itu telah direncanakan untuk melombakan lagu ini. Nah, melombakan lagu, jadi terkategori. Ini untuk tahun ini atau tahun 2023? 2023, ya, oke. Tahun depan. Bulan Mei, 2 Mei. Ya. Karena di momen Hari Pendidikan ya. Karena itu hari dari Dinas Pendidikan usulkan kepada saya dalam rangka Hari Kota Palu. Saya bilang terlalu mepet waktunya. Ini lagu yang belum diketahui anak-anak semua. Ini sekarang ini baru mau disosialisasikan. Jadi itu disosialisasikan sehingga dirumahkan. Itulah barangkali saya punya ke depan ini, proyek saya ke depan ini untuk di samping itu untuk mendampingi muatan lokal yang memang bukunya juga saya menyusun, yaitu Pompe Guru. Pompe Guru ya. Jilid 1 sampai jilid 9. Oke, baik. Mudah-mudahan proyek ke depan itu bisa terlaksana dan juga banyak kemudahan-kemudahan lah. Amin. untuk menyelenggarakan acara tersebut. Baik, Om Aksan dan juga Kak Adi. Ini sebelum kita berpisah dengan pemirsa RRI Net ya, mungkin untuk closing statement ya dari masing-masing untuk kedepannya atau harapan kita bersama dari Paprinya, kemudian dari pemerhati bahasa Kaili soal pelestarian bahasa Kaili ini yang dituangkan lewat lagu. Mungkin Kak Adi silakan 1 menit. Musik sebagai medium kita berkomunikasi ya. Jadi selain dia hiburan, dia juga jadi sebuah momentum untuk bekerja sama dalam sebuah penggarapan. Nah, kami dalam proyek di Papri ini selain membangun ekosistem adalah membangun corak bekerja. Kita berusaha untuk tidak lagi baku bicara di belakang. Artinya karena ini pengalaman baru bekerja di lintas orang profesi, gesekan-gesekan selalu ada. Entah salah cara, salah selera, dan memang itu malah memperkaya. Selain musikal, kita menata tradisi berkomunikasi dan tradisi berselisih paham. Itu yang kami bangun sekarang. Karena itu yang bikin banyak karya-karya kita, apapun, politik, karya produk, fisik, kesenian yang selalu bubar hanya gara-gara urusan-urusan tradisi berkomunikasi yang selalu salah itu. Kecil hati. Oke, baiklah. Ini programnya program besar hati. Program besar hati ya. Oke, Om Aksan. Ya, untuk saya hanya mengajak kepada kita
generasi-generasi khususnya seniman yang ada di Kota Palu ini dan sekitarnya di Sulawesi Tengah ini, marilah kita tetap eksis berkarya dengan lagu daerah Kaili ataupun lagu daerah yang ada di wilayah kita masing-masing, karena kita ini terbentuk di daerah kita sendiri tanpa bermaksud bahwa kita sukuisme, bukan. Bukan, kita tetap bagian istilahnya budaya kita adalah kekayaan budaya nasional yang patut kita lestarikan. Jadi melalui lagu ini juga saya bukan cuma bahasanya, tapi memperkenalkan kearifan lokal kita. Seperti ya bagaimana latar belakangnya kita punya daerah yang bisa menjadi destinasi objek wisata. Seperti Gunung Tangkuban Perahu ini, karena ada kan tertuang di dalam lagu juga lagu-lagu apa itu? Nilai-nilai lokalnya. Iya, nilai lokalnya seperti Sangkuriang, itu kan cerita rakyat, tapi mengandung makna objek wisata sehingga kita penasaran dari yang mana sih Tangkuban Perahu itu yang mana. Jadi begitu juga saya ingin sampaikan bahwa di daerah ini terlalu kaya kita punya objek wisata destinasi dan ada latar belakang ceritanya. Seperti yang saya buat lagunya, ada satu buat cerita rakyat saya buat, tapi ini masih dalam ini. Artinya cerita rakyat yang mungkin bisa jadi proyek ke depan ya. Ketika saya masih kecil, biasa saya diceritakan oleh orang tua saya ada cerita rakyat. Itu saya berusaha untuk tuangkan melalui lagu. Jadi lagu ini banyak sekali dia punya. Banyak sekali ya. Banyak sekali dia punya manfaat. Untuk komunikasi kepada memperkenalkan daerah kita yang kita cintai bersama ini. Mudah-mudahan harapan yang sudah disampaikan, harapan bukan hanya harapan kita saja yang ada di sini, tapi untuk harapan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, bahkan seluruh wilayah yang ada di Nusantara ini, bahwa mari kita jangan pernah lupa akan pentingnya bahasa ibu atau bahasa daerah kita ya. Bagaimanapun kita mengekspresikan baik melalui karya ini kan banyak gitu ya. Salah satunya adalah lagu. Bagaimana sebuah pesan gampang atau dengan mudah disampaikan dan juga begitu mudah dicerna. Jadi mudah-mudahan saja dengan obrolan kita ini banyak musisi-musisi dan juga penyanyi bahkan pencipta lagu yang bisa sekali lagi memanfaatkan adanya wadah dari Papri ini ya. Nanti Kak Adi kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi nih dengan Pak Om Aksan juga ya. Untuk RRI intinya siap gitu ya untuk selalu menjadi bagian dari perjalanan bagaimana kita melestarikan bahasa Kaili atau bahasa daerah. Baik, terima kasih pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI untuk waktu dan kebersamaan Anda. Kami langsung dari Bumi Tadulako mengucapkan terima kasih, sampai jumpa, tabe. Tito Kaili ni pamula kari peduta nageni ajanula
Radio visual, tonton yang Anda dengar.